Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang besar, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat bisa beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pemerintah kita, ya, kita doakan pemerintah kita semoga mereka diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini sedang melakukan sidang isbat, ya. Sidang isbat untuk menentukan tanggal 1 Ramadan. Ya. Kalau hilal terlihat, maka besok insyaallah tanggal 1 Ramadan. Kalau hilal tidak terlihat, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari, maka tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada hari Kamis, ya. Nah, ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Karena apa? Berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Wa in gumma 'alaikum," ya. Nah, di sini kata Rasulullah, berpuasalah dengan melihat hilal dan berbukalah dengan melihat hilal. Kalau tidak terlihat hilal, maka genapkan bulan Sya'ban. Perhitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, itu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya ru'yatul hilal berarti bagaimana? Melihat. Ya kan? Melihat hilal. Alatnya, sarananya berbagai macam untuk melihat hilal. Ya. Yang itu ada dilakukan oleh pemerintah insyaallah. Ya, itu kita berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana kalau di Saudi sudah terlihat hilal misalnya? Nah, ini dijawab oleh para ulama. Ya, kalau kita dalam suatu kekhalifahan, dalam suatu pemerintah Islam yang satu, ya, itu jangankan di Saudi. Kalau misalkan ini pemerintah Islam ini ada seorang khalifah satu misalkan yang menguasai, ya, yang menguasai Islam, ya, kemudian terlihat hilal di negara lain, misalkan di kekuasaan Islam di mana misalkan, dan itu, nah itu berarti semua mengikuti. Tapi sekarang bagaimana? Kita masing-masing punya pemerintah, ya. Kita masing-masing punya penguasa, ya. Nah, jadi ada perbedaan di sana. Kalau di Saudi terlihat, di sini tidak terlihat, ya. Kita mengikuti yang di sini sesuai dengan pemerintah kita, ya. Nah, di sini ini masalah yang kontroversial sebenarnya. Ya, yang penting intinya seperti itulah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tapi bukan itu pembahasan kita pada malam hari ini. Pembahasan kita adalah kita ingin membahas tema berpuasa dengan ilmu. Itu yang ingin kita bahas. Ya. Kenapa seperti itu? Karena kita sudah melihat di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang sudah lalai, banyak orang-orang yang sudah mulai semangatnya menurun ketika mau masuk bulan Ramadan. Ya, berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu mungkin ketika mau Ramadan, Masya Allah, masjid ramai. Ya.
Ketika mau Ramadan masjid ramai. Tapi di zaman sekarang kita melihat ada suatu penurunan semangat dari kaum muslimin, ya, menjelang bulan Ramadan ini. Semangat apa? Semangat ibadah, semangat mencari ilmu, ya, semangat untuk menghadiri majelis ilmu, semangat untuk mencari ilmu terkait Ramadan, semangat untuk persiapan untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Kita lihat ada penurunan semangat, ya, dari kaum muslimin. Berbagai macam faktornya banyak, ya, termasuk faktor-faktor eksternal dari luar, ya, kebudayaan budaya kafir, adat istiadat budaya kafir yang mereka jarang membahas tentang keutamaan Ramadan, ya. Yang dibahas apa? Valentine, ya, subhanallah, yang berasal dari kafir. Nah, kenapa sekarang kita membahas seperti ini? Kita ingin membangkitkan semangat lagi kaum muslimin, ya, supaya mereka bersemangat untuk menyambut bulan Ramadan dan bersemangat untuk melaksanakan ibadah saum. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan ilmu. Nah, dengan ilmu, kalau dalil itu subhanallah sudah sering kita bahas, ya. Kalau dalil dari surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, 186, ya, 187, itu dalil-dalil tentang puasa Ramadan yang kita sudah ketahui. Tapi di sini ada sisi di mana kita harus tahu bagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di bulan Ramadan. Di antaranya apa? Di antaranya kalau kita tahu, ya, itu perang Badar terjadi di bulan apa? Ramadan. Antum bayangkan, perang Badar tahun 2 Hijriah. Ya, tahun 2 Hijriah itu, memang awal disyariatkannya puasa Ramadan itu tahun 2 Hijriah. Itu turun ayat kan, surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya. Nah, di sini puasa itu tahun 2 Hijriah sejarahnya. Awal diturunkannya perintah saum. Nah, dan ketika itu tahun 2 Hijriah juga terjadi apa? Perang Badar. Itu di bulan Ramadan. Di mana perang Badar itu perang antara Rasulullah dan orang-orang musyrikin, sekitar 300 orang melawan sekitar 1000 orang. Ya. Nah, antum bayangkan bagaimana Rasulullah dan para sahabat di bulan Ramadan mereka mengisi dengan apa? Dengan jihad fisabilillah. Ya. Kalau kita ibaratnya sekarang, apakah kita sanggup seperti itu? Subhanallah. Mereka tidak bermalas-malasan ketika Ramadan. Mereka tidak menganggap bulan Ramadan itu sebagai bulan untuk banyak beristirahat. Ya, beda dengan kebanyakan orang di zaman sekarang. Kebanyakan orang di zaman sekarang bulan Ramadan bagaimana? Banyak tidur. Habis subuh tidur. Kemudian duhur, ya, bangun sholat duhur, habis sholat duhur tidur lagi. Bangun asar, habis sholat asar tidur lagi. Kemudian bangun-bangun menjelang maghrib. Apa antum mau puasa seperti itu? Subhanallah. Ya. Itu tidak sayang kalau digunakan waktunya untuk yang seperti itu, ya. Nah, jangan sampai kita masuk ke dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa kata Nabi dalam hadis? Rubba sa'imin, ya,
hattatun min siyamihi alju wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan haus dan lapar. Kenapa? Karena pahala puasanya berkurang atau hilang. Karena apa? Karena perilakunya yang tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan. Tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik. Nah, ketika Rasulullah di bulan Ramadan melakukan perang Badar, para sahabat melakukan perang Badar, bagaimana? Mereka berharap memperoleh pahala yang besar dari sana. Ya, memperoleh suatu amalan yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, berbeda di zaman sekarang. Bagaimana di zaman sekarang dia puasa tapi dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Ini kesalahan. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amuhu wa syarabuhu." Barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, perkataan dusta, falaysa lillahi hajatun, Allah tidak butuh kepada puasanya. Ya. Allah tidak butuh kepada dia menahan haus dan lapar. Allah tidak butuh kepada puasanya. Bagaimana kalau seseorang dia berpuasa tapi dia masih tidak meninggalkan perbuatan dusta, perkataan dusta? Itu Allah katakan falaisa lillah hajah. Dalam hadis ini Rasulullah katakan falaisa lillah hajah, Allah tidak butuh kepada puasanya dia. Maksudnya apa? Bisa jadi maknanya di sini pahala puasanya berkurang, atau bisa jadi habis pahala puasanya. Mungkin puasanya sah, tapi pahalanya habis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, betapa banyak di zaman sekarang yang mereka puasanya hanya sebatas menahan lapar dan haus saja. Perkataan dusta tetap dilakukan, kemaksiatan tetap dilakukan, ya. Amalan-amalan soleh ditinggalkan, bahkan tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya, subhanallah. Padahal itu mereka kalau tidak berpuasa, mereka wajib mengqadha, ya, wajib. Kenapa? Di dalam Al-Qur'an, ya, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kalau yang sakit saja harus mengqadha, ya. Kemudian yang sedang safar, ya, dia boleh berbuka harus mengqadha. Bagaimana dengan yang tidak punya uzur, ya? Bagaimana? Ya, ini kewajiban yang sakit saja diberi keringanan, yang safar diberi keringanan, ya. Kemudian yang sudah tua, ya, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan barang siapa yang tidak mampu berpuasa karena mungkin sudah tua atau kondisi, ya, sakit yang tidak bisa memungkinkan puasa, bagaimana? Fidyatun ta'amu miskin. Dia membayar fidyah seorang miskin, memberi makan seorang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Barang siapa yang mengerjakan perintah Allah dengan kerelaan hati, dengan keikhlasan, khairun lahu, itu lebih baik bagi. Wa antasumu khairun lakum, dan berpuasa itu lebih baik untuk kalian. In kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Nah, bagaimana kondisi dengan orang-orang yang tidak peduli, mereka meninggalkan puasa Ramadan? Subhanallah, lebih parah kondisi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga
kita ketahui bahwa perang Khandaq, ya. Perang Khandaq di tahun berapa? Atau perang Ahzab, ya, itu di tahun 5 Hijriah. Ya, itu di bulan Syawal. Di bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Perang Khandaq itu apa? Perang Khandaq itu ketika Rasulullah dan para sahabat yang jumlahnya sekitar 3.000 orang. Mereka ya di Madinah. Ketika itu mereka melawan orang-orang pasukan sekutu koalisi antara orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin, kafir Quraisy, mereka bergabung. Yang diperkirakan jumlah mereka itu 10.000 orang. Ya. Kemudian Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat. Bagaimana ini kita? Ya. Sedangkan orang-orang Yahudi telah mengajak ya orang-orang kafir Quraisy musyrikin untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari segi jumlah pasukan tidak sesuai. Ya. Rasulullah dan para sahabat 3.000 orang. Kaum Yahudi dan kaum musyrikin kafir 10.000 orang. Tidak sesuai ya, dari segi jumlah. Maka ada usulan untuk membuat parit. Karena khandak itu secara bahasa parit. Ya. Itu khandak, makna khandak itu parit. Usulan dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kita sudah tahu kalau itu, ya, sudah tahu kita. Tapi apa? Ini terjadi menggali paritnya kapan? Itu bulan Ramadan itu, ya. Sekarang perangnya di bulan Syawal, menggali paritnya itu di bulan apa? Ramadan, ya, ya. Nah disebutkan dalam riwayat penggaliannya itu setiap 10 orang sahabat 40 hasta menggali tanah tuh. 40 hasta, satu hasta 0,5 meter. Setengah meter satu hasta kurang lebih ya. Kurang lebih setengah meter. 40 hasta berapa? 20 meter. Bayangin antum berani bikin parit, jaraknya juga bukan jarak yang pendek. Ya, jarak yang agar kaum musyrikin nggak bisa masuk, digali parit panjang, jaraknya panjang dan dalamnya sekitar 20 meter. 40 hasta berarti 20 meter kurang lebih. Setiap 10 orang sahabat menggali 20 meter. Setiap 10 orang. Di bulan Ramadan. Siap antum begitu. Ya, siap kita seperti itu. Di bulan Ramadan gali 20 meter ke bawah, bikin parit 10 orang, iya, pakai cangkul, pakai zaman Rasulullah seadanya, belum ada bulldozer, belum ada di zaman Rasul apa yang digunakan, tidak ada. Kalau di kita zaman sekarang pakai beko, pakai alat, tinggal dikerahkan semua. Di zaman Rasul nggak ada. Pakai alat seadanya. Ya, itu di bulan Ramadan. Semangat para sahabat mereka. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita, apakah kita akan berdiam diri? Para sahabat berjuang bulan Ramadan mereka. Ancaman ya, pengorbanan dari segi jiwa, harta, tenaga. Karena apa? Karena kalau mereka tidak menggali parit, kemungkinan besar secara jumlah tidak sesuai. Mereka akan dikalah dalam perang tersebut. Ancamannya apa? Nyawa. Ya. Maka mereka bergerak di situ. Nah, ketika menggali parit, ini ada sebuah kisah luar biasa. Kenapa? Ini dari hadis riwayat Bukhari ini disebutkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir bin Abdullah bercerita ketika itu bahwa ketika menggali parit, ya, itu ada sebuah batu besar. Ada sebuah batu yang ketika dipukul pakai palu gitu ya, kalau zaman sekarang, ya, pakai palu, itu
tidak bisa hancur batunya. Karena apa? Kalau kita menggali ada batu itu biasa gak? Biasa, ya. Tapi di situ ada batu besar, kata sahabat Jabir, yang tidak bisa dipecahkan batu itu, batunya besar. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ketika kami menggali, kami terhalang oleh sebuah batu besar. Ya. Kemudian, ya Rasulullah, tolong dilaporkan karena sahabat Jabir sudah tidak bisa, sahabat yang lain sudah tidak bisa menghancurkan batu tersebut. Kemudian datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau ambil palu tersebut, kemudian beliau baca Bismillah dan pukulkan ke batu dan batunya hancur berkeping-keping. Dalam riwayat yang lain 3 kali Rasulullah memukulnya. Pertama, Bismillah dipukul terbelah sepertiganya. Kemudian dipukul lagi batunya terbelah sepertiganya. Kemudian dipukul lagi terbelah hancur berkeping-keping. Dalam riwayat yang lain di hadis tersebut. Itu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu turun. Disebutkan ketika penggalian parit itu semua para sahabat ikut terlibat. Semua menggali, semua kerja di situ. Kemudian antum tahu disebutkan dalam hadis itu ketika Rasulullah mau memukul si batu itu terlihat ada batu di perutnya. Kenapa? Menahan lapar. Ada di hadis riwayat, antum baca nanti hadisnya ada riwayat Bukhari. Ya. Ketika Rasulullah ingin memukul batu tersebut terlihat di perutnya ada batu, perutnya diganjal batu. Kenapa? Menahan lapar karena kondisi ketika itu. Ya. Iya, karena kondisi dan itu pun nggak semuanya Ramadan sebetulnya. Ada masa Ramadan dan ada sebelum Ramadan. Karena lama, itu menggalinya lama waktunya. Jadi di masa itu ada yang masuk ke bulan Ramadan, ada yang sebelum Ramadan. Ada ya. Nah, jadi nggak selama full bulan Ramadan. Karena sebulan, coba antum, sebulan bisa nggak menggali parit 20 meter panjang? Selesai antum sebulan tanpa adanya alat-alat yang canggih teknologi sekarang? Belum, sebenarnya belum. Itu lama penggaliannya. Ya. Nah, kemudian Rasulullah, sahabat Jabir bin Abdullah melihat itu bagaimana? Beliau pulang, sahabat Jabir bin Abdullah pulang bilang ke istri. Ya, bilang ke istrinya bagaimana? Aku melihat Rasulullah perutnya diganjal oleh batu. Kira-kira kamu ada makanan nggak yang bisa kita berikan, kita masak dan kita berikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian istrinya mengatakan ada. Kemudian mereka masak daging dan roti. Masak daging dan roti, ya ini mungkin untuk 3 orang gitu ya, cukup makanan. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku mengundang kamu untuk makan. Nah sepertinya ini sebelum Ramadan ini. Kejadian ini ya sebelum masuk Ramadan. Kemudian kata Jabir berpesan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajak 2 orang saja, ya ajak 2 orang. Kemudian Rasulullah bagaimana? Ya Rasulullah bilang kepada sahabat Muhajirin dan Ansar, ayo semua kita makan. Antum gimana coba? Antum nyiapin makanan di rumah untuk 3 orang, ngundang ke anak, set, antum datang set, bawa 2 orang aja, 3 orang sama antum. Tapi anak bilang apa? Jamaah semua, ayo kita makan. Ya, gimana? Subhanallah. Ya. Akhirnya apa? Dalam hadis itu disebutkan sekitar 1000 orang. 1000 orang yang ikut makan ketika itu. Kata Rasulullah apa berpesan kepada sahabat Jabir?
itu tolong daging dan roti jangan diangkat dulu. Jangan diangkat dari tungkunya. Biarkan begitu sampai aku datang. Ya. Kemudian Rasulullah yang mengolah makanan tersebut. Ya, dagingnya, rotinya disiapkan oleh Rasulullah sampai semuanya makan. Malah masih ada sisa. Itu bagaimana bisa begini? Ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan itu. Ya. Si makanannya nggak habis-habis, terus dikasihkan kepada para sahabat sampai ada sisa 1.000 orang makan tuh, dibilang 1.000 orang makan, masih ada sisa, sisanya bagikan kepada sahabat Muhajirin dan Ansar. Ya, itu subhanallah. Itu perjuangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga masuk ke bulan Ramadan, penggalian parit masih berjalan, ya, itu masih berjalan mereka. Coba kalau kita sekarang disuruh menggali parit 20 meter, setiap 10 orang antum menggali 20 meter dan panjangnya nanti diukur gitu panjang. Ya. Sebagaimana seperti apa panjangnya? Karena apa? Madinah coba antum bayangkan luasnya segimana? Luasnya. Karena parit itu kan fungsinya agar musuh tidak bisa masuk kan, tidak bisa masuk ke Madinah kan fungsinya. Berarti panjang paritnya. Itu terjadi di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, kita masuk ke hadis dulu sebelum kita lanjut lagi kisah ya, masih ada sebenarnya untuk memotivasi kita supaya semangat di bulan Ramadan, tapi kita akan baca hadis dulu. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanah asyra amsalha ila 700 di'fin." Qala Allah azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana azzi bihi. Ya, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kullu amal ibni Adam, setiap amalan anak Adam manusia, yudha'af al-hasanah asyra amsalha. Itu akan dilipat gandakan pahalanya mulai dari 10 kali, ya. Ila 700 di'fin, sampai 700 kali lipat, ya. Kemudian qala Allah azza wa jalla illa shaum, berkata Allah Subhanahu wa taala, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana azzi bihi, karena puasa itu untukku kata Allah, wa ana azzi bihi, dan saya yang akan membalasnya. Ya, yada'u syahwatahu, dia meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, dan makannya min ajli, karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Pahala puasa ini tidak terbatas, ya, enggak terbatas pahalanya. Bisa 700 kali lipat pahalanya, bisa juga tidak terbatas, itu Allah yang akan membalasnya pahalanya. Ya. Nah, ini subhanallah. Ini kesempatan bagi kita. Ya, kesempatan di bulan Ramadan jangan disia-siakan. Saumnya yang baik, iringi dengan amalan saleh, ya, manfaatkan dengan ibadah, lakukan hal-hal yang bermanfaat, sehingga pahala ini bisa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita malas, ya, banyak malas di bulan Ramadan. Jangan, malah harus semakin meningkatkan amal saleh, harus ditingkatkan terus. Itu yang harus dilakukan. Jangan datang Ramadan, alhamdulillah, santai Ramadan, libur sebulan, santai. Subhanallah, bukan begitu. Malah tingkatkan semangat ibadahnya, semangat membaca Al-Qur'annya, semangat mempelajari Al-Qur'an. Ya, tingkatkan sebagaimana para salaf, ya, mereka memperbanyak membaca Al-Qur'an dengan maknanya, dengan tafsirnya, mengisi kegiatan dengan sholat-sholat sunnah, sholat tarawih, zikir, ya, sedekah, ya.
dan banyak yang lain. Kemudian apa? Kalau kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, ya, tadi disebutkan, ya. Nah, di sini ada suatu peristiwa yang juga terjadi pada bulan Ramadan, yaitu Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Ya, terjadi pada tahun 8 Hijriah. Di bulan Ramadan, penaklukan kota Mekah ketika itu. Ya. Nah, Fathu Makkah di bulan Ramadan. Kenapa? Nah, di sana para Rasulullah dan para sahabat sudah punya kekuatan yang besar. Ya, di Madinah. Ya, sudah punya kekuatan yang besar. Sudah punya pasukan yang besar. Makanya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala tahun 8 Hijriah Rasulullah memulai untuk Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Maksudnya apa? Ingin menyerang kota Mekah, ingin membebaskan kota Mekah dari kaum musyrikin. Ya, ketika itu. Nah, tapi di sini ada sebuah kisah yang luar biasa. Ya, sebelum, karena ini Rasulullah sembunyi-sembunyi ya. Sebelum Rasulullah melakukan perjalanan ke Mekah untuk membebaskan kota Mekah, ini orang-orang Mekah tidak ada yang tahu Rasulullah akan menyerang, nggak ada yang tahu. Tapi ada salah seorang, diriwayatkan dalam hadis, ada salah seorang sahabat yang sahabat ini ikut perang Badar. Dia menulis surat. Dia menulis surat dan surat ini dititipkan kepada seorang wanita untuk disampaikan kepada orang musyrikin Mekah bahwa Rasulullah ingin menyerang mereka. Tapi Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat, kalian pergi ke suatu daerah, di situ ada seorang wanita. Yang seorang wanita itu membawa surat. Ya, ini surat ini dari seorang sahabat yang ikut perang Badar ini. Sahabat yang ikut perang Badar ini keluarganya ada yang masih di Mekah. Jadi dia berinisiatif agar keluarganya tidak disiksa, tidak ditindas. Dia berinisiatif memberitahu orang musyrikin bahwa Rasulullah ingin menyerang mereka, ingin membebaskan kota Mekah. Kemudian Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat pergi ke tempat yang diperintahkan Rasulullah, yang ada wanita yang sedang membawa surat. Mereka pergi, kemudian mereka ketemu dengan wanita tersebut. Bagaimana? Kata Ali bin Abi Thalib, berikan suratnya. Si wanita bagaimana? Dia menolak, saya nggak ada surat. Tapi keyakinan Ali bin Abi Thalib kepada siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah nggak mungkin berbohong. Rasulullah nggak mungkin salah. Kalau salah pun akan ditegur Rasulullah. Rasulullah itu bukan seperti kita, ya, yang salah nggak ada yang negur. Bukan. Rasulullah itu kalau salah, kalau tidak memberikan berita yang benar, itu akan ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Ali bin Abi Thalib yakin bahwa Rasulullah itu benar. Dan mengatakan lagi kepada wanita tersebut, berikan surat. Antum melihat kondisinya bagaimana? Keyakinan Ali bin Abi Thalib dan para sahabat kepada ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini wahyu, karena ini termasuk ilmu ghaib. Ya, nggak ada yang tahu. Ya, sahabat tadi yang ikut perang Badar memberikan surat kepada wanita tersebut, nggak ada yang tahu. Tapi Rasulullah diberi tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi si wanita tersebut tetap tidak mau memberikan suratnya. Kemudian apa kata Ali bin Abi Thalib? Berikan. Kalau kamu nggak berikan, saya akan telanjangi kamu. Antum lihat di sini. Ancaman ya. Si perempuan ini akan ditelanjangi oleh ancaman kepada perempuan tersebut. Ya. Boleh nggak? Boleh. Kalau dalam masa perang. Ini kan masa perang ini. Masa peperangan, kita melakukan ancaman
kepada perempuan tersebut, sebagaimana Ali ya mengancam perempuan tersebut, kalau tidak diberikan saya akan telanjangi kamu. Kemudian si perempuan itu gimana? Takut ya. Akhirnya suratnya diberikan. Ya. Kemudian surat tersebut dibawa ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dibaca oleh Rasulullah. Ya, ternyata isinya itu memberitahu bahwa Rasulullah akan menyerang Mekah. Ya. Kemudian dikatakan kepada sahabatnya itu namanya Hatib. Ya, ya Hatib, mahadha ya Hatib. Apa ini wahai Hatib? Ya. Ini apa ini surat yang seperti ini? Hatib ini tadi apa? Ikut perang Badar dia. Nah, antum tahu keutamaan yang ikut perang Badar? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Sahibu Badar, orang yang ikut perang Badar, silahkan berbuat sesuka kalian. Ya, qad ghafartu lakum, Allah telah mengampuni kalian. Maksudnya sesuka kalian ini bukan artinya mereka berbuat dosa maksiat, bukan begitu. Maksudnya para sahabat tuh orang yang paling takut kepada perbuatan dosa dan maksiat, bukan begitu maksudnya. Tapi apa? Orang-orang yang ikut perang Badar itu sudah dijamin oleh Allah bahwa mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perang Badar itu pertaruhannya apa? Nyawa dan keyakinan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba antum sekarang, kita 300 orang lawan 1000 orang, antum berani? Berani nggak kita kalau zaman sekarang lah nih, zaman sekarang kita 300 kita lawan 1000 orang, antum berani apa? Gimana? Kita berani apa enggak? Subhanallah. Tapi para sahabat berani. Ya, mereka berani mempertaruhkan nyawa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan berarti 1 lawan 3. 1 banding 3 kurang lebih. Kalau kita mungkin subhanallah sudah pada lari kita mungkin ya. Kalau kita 300 lawan 1000 langsung lari semua. Ya, enggak ada yang berani. Nah, makanya apa? Sahabat Hatib ini ya tadi mengatakan uzur tadi, ya Rasulullah, saya punya keluarga di Madinah. Saya takut mereka ditindas. Saya takut mereka dianiaya. Makanya saya memberikan informasi. Sebagai informasi ini agar keluarga saya dijamin keamanannya oleh orang-orang Quraisy musyrikin. Ya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, biarkan saya penggal nih leher orang ini. Antum melihat karakter Umar gimana? Keras ya, tegas ya. Ketika ada kan ibaratnya dia menyimpang ya, dia pengkhianat ya, dia kan pengkhianat, memberitahu musuh tentang strategi perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar, ya Rasulullah, biarkan saya penggal nih orang ini, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah membacakan hadis tadi. Jangan ya Umar, dia ikut perang Badar. Antum lihat, dia ikut perang Badar. Gimana? Kata Allah tadi, lakukan amalan sesuka kalian. Allah telah mengampuni orang-orang yang ikut perang Badar. Dan Rasulullah mengampuni dia berdasarkan hadis tadi. Ya. Jadi apa? Yang ikut jihad, yang ikut perang di masa-masa sulit itu punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman sekarang antum ikut belajar, antum ikut jihad thalabul ilmi di masa-masa yang sulit. Di masa-masa yang masih 2 orang yang hadir, masih 3 orang yang hadir, ya. Di masa-masa sepi, masa-masa sulit, antum terus istiqomah. Itu antum beda dengan nanti kalau udah rame nih kajian. Kalau udah yang hadir 100 orang, 200 orang, kedudukan antum berbeda dengan orang-orang yang baru.
ikut dalam jihad ilmu. Beda kedudukannya. Ya, berbeda kedudukannya. Dalilnya apa? Di surat Al-Hasyr ya. Ya, di surat Al-Hasyr antum ingat ya, man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Gimana Kang Farah ayatnya? Ayat berapa itu? Ya. Ya, di sini apa? Nah, disebutkan perbedaan antara orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berinfak sedekah dengan harta min qablil fathi wa qatal, sebelum Fathu Mekah dan sesudah Fathu Mekah. Itu beda di sisi Allah kedudukannya subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena apa? Yang ikut jihad, yang ikut berjuang bersama Rasul di masa-masa sulit, itu kedudukannya Allah tinggikan, Allah angkat derajatnya. Seperti sahabat Hatib tadi, ya, Allah angkat derajatnya tinggi karena dia ikut perang Badar. Di saat orang-orang menjauhi Rasulullah, di saat orang-orang mereka tidak bersama Rasulullah tahun 2 Hijriah, setahun setelah Rasulullah ke Madinah, belum ramai orang-orang, ya, masih sedikit, tapi dia istiqomah, tapi dia terus bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sabar dia bersama Rasulullah. Ya, bagaimana kedudukannya di sisi Allah tinggi, ya, karena dia apa? Bukan masalah senioritas, bukan, tapi ini masalah istiqomah di masa-masa sulit. Beda kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Sama nggak dengan sahabat yang baru masuk Islam di Madinah kedudukannya? Berbeda. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasulullah ketika Rasulullah diancam mau dibunuh, dikejar oleh musyrikin, ya, kemudian berhijrah sama siapa? Abu Bakar As-Siddiq yang menemani. Di Gua Thur, ya, dikejar sama orang kafir musyrik, ancamannya nyawa, siapa yang menemani? Abu Bakar As-Siddiq. Kedudukannya lebih tinggi daripada orang-orang yang baru masuk Islam di Madinah. Itu keutamaan yang besar, ya. Dan sekali lagi kembali ya, Fathu Mekah ini di bulan apa? Ramadan. Yang sudah kita ketahui kisahnya. Itu di bulan Ramadan terjadi. Menempuh perjalanan dari dari Madinah ke Mekah. Berapa? Sekitar 450 km. Antum siap pakai kuda, pakai unta, ada yang jalan kaki 450 km bulan Ramadan, ya. Siap antum? Kita siap begitu? Ya, 450 kilo pakai kuda atau pakai unta atau jalan kaki di bulan Ramadan, ya. Subhanallah, ini luar biasa para Rasul dan para sahabat. Nah, sekarang tinggal kita, ya. Bulan Ramadan ini bagaimana kita di bulan ini, Ramadan ini? Ya, insya Allah kalau sesuai pengumumannya, sudah ada pengumuman, ya. Kalau sesuai pengumuman, hari Kamis ya. Oh iya, nah alhamdulillah ya, kita bersyukur sudah ada pengumuman Ramadan itu hari Kamis ya, hari Kamis insya Allah. Nah itu persiapkan oleh antum ya, persiapkan, jangan disia-siakan Ramadan. Tiru Rasulullah dan para sahabat dalam bulan Ramadan mereka seperti apa. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan pada hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.